Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Ainur Rahman. Saya merupakan mahasiswa KKN 2 tahun 2021 di Kelurahan Nongkosawit. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil artikel yang telah kami buat, yaitu berjudul Pemberdayaan Perempuan melalui pengelolaan bank sampah untuk meningkatkan produktivitas ibu rumah tangga Dusun Randusari. Artikel ini disusun oleh saya, Ihsan Ainur Rahman, Fitria Wulandari, Astrid Tasari, dan dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Eta Yuni Lestari. Oke, pada artikel kali ini, saya dan teman-teman penyusun mengangkat tema atau mengangkat judul, yaitu pemberdayaan perempuan, yang mana menurut Sujen 1996, yaitu pemberdayaan perempuan diarahkan kepada upaya untuk menjadikan perempuan memiliki pemahaman dan daya kontrol terhadap situasi yang terjadi. Jadi situasi yang terjadi saat ini yaitu kurangnya kesadaran tentang membuang sampah tidak pada tempatnya dan kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Padahal jika kita dapat memanfaatkan dan mengolah sampah itu dengan baik, itu dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian sampah. Apa sih sampah itu? Menurut SNI 19245 tahun 2002, sampah adalah limbah yang terdiri dari dua zat, yaitu organik dan anorganik, yang sering dianggap tidak berguna dan terus membahayakan lingkungan sekitar jika tidak dikelola dengan baik dan untuk melindungi investasi bangunan di kawasan pertambangan. Untuk metode pendekatan, saya dan teman-teman penyusun itu menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data yang kita peroleh itu dari hasil wawancara dengan tokoh atau petugas bank sampah yang ada di Dusun Randusari, dan kita melakukan observasi secara langsung di lapangan. Oke, unit bank sampah itu dinamakan unit bank sampah Dahlia, berlokasi di RT 4 RW 2 Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Untuk teknis pengumpulannya, yaitu sampah warga yang telah terkumpul dan terpilih dalam kurun waktu 1 bulan sekali, disetor atau dikumpulkan di kediaman Ketua RT 4 RW 2. Kemudian, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup datang ke lokasi sesuai waktu yang sudah ditentukan pastinya. Kemudian, petugas Dinas Lingkungan Hidup tersebut membeli sampah tersebut. Lalu, hasil penjualan dari sampah tersebut kita tabung di Bank Sampah Dahlia. Berikut merupakan ketentuan pelaksanaan tabungan Bank Sampah Dahlia. Yang pertama, yaitu penarikan tabungan. Untuk penarikan tabungan itu sendiri, sesuai dengan hasil kesepakatan seluruh anggota dan pengelola Bank Sampah Dahlia, bahwa penarikan tabungan itu dilaksanakan 1 tahun sekali menjelang hari Lebaran. Hal ini merupakan langkah yang cukup efektif, mengingat kebutuhan rumah tangga sebelum menjelang hari Lebaran itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya yang kedua yaitu buku tabungan. Untuk buku tabungan itu sendiri itu ada 2 jenis, yaitu untuk buku tabungan individu atau perorangan per anggota, dan buku tabungan yang berisi rekap untuk seluruh pendapatan yang diperoleh. Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada jasa penjemputan sampah. Untuk jasa penjemputan sampah di Bank Sampah Dahlia sudah berjalan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya itu jenis tabungan. Untuk jenis tabungan itu sendiri juga ada 2 jenis, yaitu tabungan secara individu atau per anggota dan tabungan secara kolektif atau kelompok keseluruhan. Untuk tabungan individu itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ditarik selama 1 tahun sekali menjelang hari Lebaran. Untuk tabungan yang bersifat kolektif itu diambil dari keseluruhan tabungan, diambil 20% atau dialokasikan 10% untuk anak yatim piatu, dan 10%-nya lagi
untuk upah karyawan. Selanjutnya yaitu jenis sampah. Jenis sampah apa saja sih yang dapat dikumpulkan atau dijual di bank sampah Dahlia? Itu ada berbagai macam. Ada sampah plastik, ada sampah kertas, sampah besi, sampah logam, dan sampah beling. Dan masih banyak sampah-sampah yang lain yang bisa dijual, seperti minyak jelantah itu bisa dijual dengan harga yang sudah ditentukan. Untuk penetapan harga, Bank Sampah Dahlia sudah bekerja sama dengan atau menjalin kesepakatan dengan Dinas Lingkungan Hidup, bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah menetapkan harga. Kemudian petugas Bank Sampah Dahlia memberitahu kepada seluruh anggota bahwa harga tiap jenis sampah tersebut sekian. Namun, harga tersebut bersifat fluktuatif karena harga tersebut bisa berubah-ubah. Untuk kondisi sampah itu sendiri tiap anggota sudah diberi pengetahuan atau diberi arahan bahwa sampah yang akan distorkan harus dipilah sesuai jenis yang pasti dan harus dalam keadaan utuh, kering, dan bersih. Selanjutnya yaitu wadah sampah. Untuk petugas bank sampah sudah menyiapkan 3 kantong yang berbahan baku karpet terpal. Itu untuk jenis plastik, untuk jenis logam, dan untuk jenis kertas. Selanjutnya yaitu pemberian upah karyawan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk upah karyawan itu diambil 10% dari seluruh pendapatan dan itu hanya bisa diambil setiap 1 tahun sekali. Oke, dari bank sampah tadi, keuntungan apa saja atau manfaat apa saja yang kita peroleh? Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua yaitu semua warga menjadi paham dan mengerti pentingnya menabung dan memaknai sampah yang mereka hasilkan. Yang ketiga yaitu kegiatan pengelolaan sampah dengan memberdayakan kaum perempuan dapat mengubah pola pandang sampah sebagai sesuatu yang berguna dan memiliki nilai ekonomis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengubah pola pandang kaum perempuan yang langsung membuang sampah di bak sampah. Yang kelima, yang terakhir, menambah pendapatan warga masyarakat dari sampah yang ditabung di bank sampah. Kesimpulan, hasil dari kegiatan ini yaitu adanya pengelolaan sampah melalui bank sampah oleh kelompok perempuan yang dapat merubah pola pikir agar menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, saran dari saya dan teman-teman penyusun artikel untuk masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan administrasi dan pengelolaan bank sampah, karena sampah jika dapat dikelola dengan baik dan benar bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.